terbersih di hati saya untuk mendonasikan diri. Mendonasikan diri Kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Itu pribadi, jadi bukan partai yang menyumbang. Pribadi beliau menyumbangkan 1 unit mobil ke KPU Kasimpurang untuk digunakan sebagai mobil pengangkut jenazah. 6 orang ini sekitar hampir jam 10 datang ke rumah. Jadi mereka datang itu sekitar jam 10 malam. ya. Saya bilang nanti besok ya, karena tidak ada kelengkapan jenazah sekarang. Nanti besok jam 9 jam kembali nanti saya antarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita akan berbagi cerita soal pemerintahan, sosial budaya, politik, dan hukum, pendidikan. Kali ini kita akan mencoba membahas dan berbagi cerita kepada pemirsa Medium TV dengan sesuatu yang tema unik. Ya. Kali ini di studio Medium TV sudah datang narasumber kita, namanya Pak Sulmin ya. Namanya Pak Sulmin. Beliau adalah Ketua KPUI Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari apa sekarang? Jadi aktivitas sehari-hari ini mulai dari 2 tahun yang lalu itu cuma ngurusi jenazah. Oke. Ngurusi orang meninggal. Oke, Pak Sulmin, kita ini lagi mau membahas dan saya memberikan tema pembahasan ini adalah pentingkah ada relawan jenazah di Bulukumba. Nah, itu yang menjadi tema kita. Nah, pertanyaan awal mungkin Pak Sulmin, dari jejak informasi yang Medium TV himpun, fakta didapatkan kalau dulu Pak Sulmin menggeluti profesi fotografer. Iya. Ya. Sekarang memilih beraktivitas melayani pemulasaran jenazah, bahkan secara gratis. Nah, kenapa bisa keputusan itu diambil Pak Sulmin? Ya, melihat kondisi masyarakat kita yang sekarang ini kan banyak organisasi yang mengurusi tentang kehidupan orang, kehidupan misalnya lansia, kehidupan misalnya disabilitas. Tapi selama ini yang saya lihat ini tidak ada yang mengurusi, tidak ada lembaga, tidak ada organisasi yang mengurusi tentang orang meninggal. Nah, perangkat dari masyarakat kita yang terkena musibah kematian, yang kebetulan taraf kehidupannya menengah ke bawah, di bawah garis kemiskinan, bahkan saat itu kami melihat untuk menutup jenazah saja harus sarung dibelah 2. Jadi terkadang tertutup di kepala, tidak tertutup di kaki. Karena bukan kain panjang. Betapa miris hati ini di saat itu, dan di saat itu terbersih di hati saya untuk mendonasikan diri. Mendonasikan diri? Kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Nah, kita mulai dari situ dengan niat lillahi ta'ala mengabdikan diri untuk mengurus jenazah yang terkena musibah kematian. Kami awali dengan memberikan kelengkapan jenazah secara gratis kepada masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Dan itulah yang mengawali cerita ini. Mengawali cerita ini bahwa masyarakat kita ternyata masih banyak kasihan yang betul-betul berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, di saat kita mengalami yang namanya musibah kematian, terkadang memang tidak ada yang kita pegang. Ada kadang yang kita kantongi uang, tapi terkadang tidak tahu mau bagaimana. Oleh karena itu kita datang tujuan meringankan beban kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah kematian. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 2 tahun, lebih 1 bulan.
Oh, sudah 2 tahun lebih 1 bulan ya? Sudah 2 tahun lebih 1 bulan. Kami dirikan organisasi ini pada tanggal 21 September 2019 dan bulan yang lalu, September yang lalu itu sudah genap berusia 2 tahun. Sekarang ini sudah mendekati 1.600 jenazah yang 1.600? jenazah yang sudah kita bantu. Luar biasa. Oke, terus. Jadi mudah-mudahan ini terus bisa berlanjut terus. Dan awalnya hanya kelengkapan jenazah, kemudian kami belajar terus, belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Akhirnya kita tingkatkan ke tingkat di atasnya menjadi penyelenggara jenazah. Nah, berkat mungkin rahmat dari Allah, akhirnya diutuslah orang-orang untuk datang menyumbangkan mobil. Jadi ada mobil jenazah sekarang, ada 2. Satu bantuan dari Anwar Purnomo, SH, MH, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai PKB. Itu pribadi, jadi bukan partai yang menyumbang. Pribadi beliau menyumbangkan 1 unit mobil ke KPU Kasimpurang untuk digunakan sebagai mobil pengangkut jenazah. Terus yang satu masih di Saman Pak Andi Sukri, itu juga dihibahkan. Bahkan sekarang sudah dikasih semua surat-suratnya, sudah dikasih BPKB-nya, STNK-nya, berita penyerahan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah itu juga sudah kita jadikan sebagai aset untuk mobil pengangkut jenazah. Sekarang ini ada 2. Alhamdulillah rumah sakit terbantu, masyarakat di Ujung Bulu ini kita cukup terbantu karena hampir setiap hari itu minimal 2 kali dalam 1 hari kita muat. Jadi kadang sampai malam. Nah, sekalian juga ada yang sampai di luar kota. Kemarin yang terjauh itu ada di Kabupaten Maros, mengantar ke Kabupaten Maros. Nah, sepanjang bisa kita gunakan untuk membantu masyarakat, ya kita gunakan. Meninggalnya di Bulukumba dan diantar ke Maros? Iya. Oh, iya. Terus ada 2 mobil tadi? Iya. Satu dari Pemda? Satu dari Pemda. Satu lagi pribadi? Anwar Purnomo SH. Dan mobil itu sudah menjadi asetnya KPU. Iya. Ya, mantap. Pak Sulmin, apa nawaitu pertama dan apa yang mendasari sampai pilihan aktivitas ini diambil? Iya, saya juga merasa heran itu karena mungkin memang ini amanah yang diberikan oleh Allah. Saya tidak pernah bercita-cita, saya ini paling takut orang meninggal. Iya. Saya paling takut dulunya itu kalau ada orang mati. Tapi sekarang ini malah kita yang ngurusi orang mati. Kita mah rasa takut itu tidak ada, rasa jijik itu tidak ada sama sekali rasa yang sekarang ini. Walaupun bagaimana kondisi jenazah itu, tidak ada sama sekali perasaan aneh-aneh lagi terhadap jenazah. Justru mungkin itu kemuliaan yang diberikan Allah. Mungkin Allah ini memberikan amanah ini. Karena ini memang amanah besar terkait dengan kelengkapan jenazah itu harga masyarakat tahu harganya bagaimana. Satu kelengkapan jenazah itu kalau masyarakat biasa pergi beli itu bahkan sampai 500 sampai 1 juta itu ke atas. Nah, kami berikan itu gratis. Nah, secara gratis? Iya, secara gratis kita berikan terhadap ekonomi menengah ke bawah. Kalau misalnya keluarganya ingin menyumbang kembali ke kita, ya alhamdulillah. Kalau misalnya lebih daripada pembelanjaan yang kami belanjakan, itu kan menjadi amal jariah buat mereka. Dan alhamdulillah ini amal jariah yang cukup lumayan, yang menurut pemahaman saya, yang pernah saya tanyakan kepada beberapa kiai bahwa memang kain kafan ini kan dipakai mati. Artinya sepanjang terus kita ini belum kiamat dunia ya terus mengalir amal jariahnya. Karena beberapa yang kita temukan bahkan sudah ratusan tahun itu tidak hancur kain kafannya. Sudah dilihat di televisi apa dan sebagainya itu tidak hancur. Jadi itu berarti Pak Sulmin, apa saja yang dilayani oleh Pak Sulmin soal pemulasaran ini? Mulai apa? Jadi sekarang ini masyarakat kita terutama khususnya yang ada di Jumbulu ini kita tidak melihat lagi bahwa mereka kaya, mereka miskin. Yang jelas kita datang memberikan kebeban mereka. Kita datang memberikan kebeban. Kalau misalnya kelengkapan jenazah mereka mau bayar, ya tidak masalah. Kan banyak yang bisa kita bantukan. Kita bantu penyelenggara jenazah. Jadi kita siapkan mulai dari pertama adalah kelengkapan jenazah.
Mulai pertama kelengkapan jenazah. kelengkapan jenazah. Intinya bahwa semuanya disiapkan secara gratis. Kita siapkan secara gratis. Tapi ketika tuan rumah atau keluarga korban mau Iya. membantu, nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Oke. Artinya begini, tujuannya kan organisasi ini saya buat ini meringankan beban. Iya. Meringankan beban. Jadi Oke. kalau misalnya keluarga itu merasa bahwa mampu untuk membeli kelengkapan jenazah, yang kita ringankan adalah mereka tidak lagi beranjak ke toko-toko atau ke pasar beli ini beli itu. Kan terkadang kalau mereka beli terkadang ada kekurangan di dalamnya. Betul. Jadi kita datang ini dibawakan satu set. Lengkap Ini sudah. lengkap sudah. Tidak ada lagi yang dibeli. Nah kalau misalnya dia bilang, oh silakan kita berdonasi. Artinya kita berdonasi ini membantu juga masyarakat kita yang lain. Kita berikan lagi. Iya. Sama dengan subsidi silang lah ini. Subsidi silang. Iya, oke. Nah yang kedua adalah penyelenggaraan jenazahnya. Penyelenggaraan jenazah ini kita terutama di Jumbuli ini agak kurang. Ya. Tidak semua kelurahan ini memiliki penyelenggara jenazah. Oke. Apalagi kalau yang meninggal ini di atas 5 orang di dalam lingkup Kecamatan Ujung Bulu saja kita bicarakan. Karena kalau di luar Kecamatan Ujung Bulu yang kami berikan itu hanya kelengkapan jenazah. Kelengkapan jenazah itu pun kita lihat apakah tingkat ekonominya menengah ke bawah atau bagaimana. Ya itu cuma itu. Nah kita sudah layani 10 kecamatan yang ada di Bulukumba ini tapi belum instan. Karena terkait ini kan anggarannya besar juga. Iya. Tapi sudah melayani 10 kecamatan? Sudah melayani 10 kecamatan. Sekarang ini instan 50 ke atas, 50 jenazah ke atas. Berarti kita siap-siap antara 15 juta ke atas itu setiap bulannya. Sudah siap? Artinya kita siap-siap 15 juta ke atas untuk kelengkapan jenazah. Oke. Nah terus setelah kelengkapan jenazah, apa lagi? Penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah itu ya menggunting kainnya, mengatur kainnya, memandikan. Memandikan itu kan kalau keluarganya ada yang menggosok. Kalau anunya yang jadi pemandunya. Kemudian mensolati sampai ke kuburan, sampai turun di kuburan itu kalau tidak ada misalnya keluarganya yang mau turun di kubur, kami yang turun. Siap. Kemudian kita siap semua itu. Kemudian kita dari NU kan ada namanya talking kubur. Nah kalau di talking kubur juga tidak ada yang siap, kita siap juga. Maka jadi mobil jenazah itu kita siapkan semua. Jadi tidak ada lagi keluarga yang berduka mengatakan pergi panggil Pak Imam, panggil semuanya Pak. Sudah siap. Artinya saya siapkan. Kecuali kalau misalnya ada keluarganya, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada ya kita siap. Kita sudah siap itu satu paket semua ya. Kita siap satu paket semua. Nah kemudian yang ketiga yang kita siapkan adalah mobil jenazah. Kemudian yang keempat itu secara gratis juga mobil jenazahnya. Mobil jenazah juga secara gratis, tapi kalau kita dikasih tidak masalah. Iya. Intinya niatnya gratis, tapi kalau mau nyumbang itu lain soal. Lain soal. Oke, terus. Kemudian yang keempat itu adalah kita pengurusan akte kematian. Sampai pengurusan akte kematian juga diurus oleh kita yang urus. Dan kalau masyarakat yang urus kasihan, bolak-baliknya itu ke kantor mengambil pengantar dari kepala lingkungan, kemudian pengantar dari kelurahan, kemudian mungkin ke camat, baru ke kantor capil. Di capil juga ini karena akte kematian ini hati-hati juga capil menanganinya. Karena banyak kasus sekarang yang mematikan istrinya padahal mau dikawin. Nah itu atau mau membayar bank, dia matikan dirinya misalnya. Ngambil akte kematian itu hati-hati capil, makanya itu akan ribet kalau masyarakat biasa yang ngurus. Tapi kalau kami di KPUI karena adanya kerjasama antara KPUI dengan capil, hari ini juga kita serahkan kelengkapan jenazah, kita minta difotokan itu kakaknya, kemudian saya kirim ke capil. Terkadang belum dimakamkan orangnya sudah selesai akte kematiannya. Subhanallah. Jadi kita ini tadi ada rapat di Ruang Pola, saya sampaikan bahwa KPU Kasimpuran sejak berdirinya ini sudah mendekati 1000 lah akte kematian yang sudah kita kasih. Subhanallah, iya. Dan kita berikan gratis. Gratis semua? Gratis juga. Termasuk pelayanannya apa segala macam semua gratis. Kemudian yang terakhir itu adalah yang mau melakukan takziah dan meminta kita yang siapkan penceramahnya, kita siapkan. Juga difasilitasi? Difasilitasi, cuma amplopnya saja belum bisa. Disiapkan oleh, iya. Jadi amplopnya penceramah disiapkan oleh tuan rumah ya? Oke. Pak Sulming, melakukan aktivasi ini secara lembaga ternyata, ya? KPUI. Apa itu KPUI? Kerukunan Pemerhati Umat Islam.
ke kerukunan pemerhati umat Islam yang spesialis Menangani orang meninggal. menangani pemulasaran jenazah. Jenazah. Iya. Berarti karena ini lembaga, berarti ada ADART-nya? Ada. Ada ADART-nya. Ada Ya? akte pendirian. Ada akte pendiriannya? Lengkap. Lengkap semua ya? Lengkap. Oh iya. Berarti ada ART-nya dan di ADART itu spesialis memang untuk mengurus pemulasaran ya? Pemulasaran jenazah ya. Terus berarti ini kan lembaga nih. Berapa orang pengurusnya? Kami ada untuk pengurus inti ada bagian-bagiannya. Ya. Ada koordinator-koordinator yang mengurusi, ada sekitar 12 orang. Kemudian ada subbagian, itu juga ada yang mengaturnya. Oh, jadi berapa orang semua keseluruhan? Keseluruhannya ada sekitar 32 orang. 32 orang? Iya. Ya, di KPU itu? Iya, di KPU. Oke. Terus, dari mana sumber dananya? Sumber dana ini awal berdirinya ini cuma kami saja yang kumpul. Saya bertemu kawan, ada satu apalagi namanya pengusaha, Ya. sejalan dengan cara berpikir saya, namanya Mas Bambang, Ya. Musuk Maniar. Kemudian beliau yang kebetulan juga punya ekonomi bagus, dia dulu yang mensupport. Awalnya itu ya? Itu mensupport. Jadi mensupport misalnya dua kelengkapan jenazah satu hari, kemudian lebihnya itu kita kumpul sama keluarga, sama teman. Akhirnya berjalan di 2019 itu, karena kita dirikan pada tanggal 21 September sampai Desember itu cuma 39 jenazah yang kita bantu. Karena waktu itu masih dianggap tabu. Oh iya. Karena banyak masyarakat kita ini merasa bahwa dirinya dipandang intim, padahal tidak seperti itu. Iya. Merasa dirinya bilang, saya bisa saja beli. Bukan itu tujuannya. Tujuannya kita adalah meringankan beban keluarga yang berduka. Nah, berjalan. Di awal tahun 2020, saya diminta sama Pak Ketua MUI, Pak Haji Camirudin, Pak Haji Dirsamang, dan beberapa lainnya untuk bertemu. Akhirnya setelah bertemu, disepakati untuk dibuat donatur. Iya. Jadi awal Januari 2020 itu terbentuklah donatur. Donatur itu bervariasi mulai dari 50.000, 100.000, bahkan mungkin ada yang lebih. Oke, jadi sekarang, jadi awalnya ini mulai dari pembentukan legalitas hukumnya, lembaga, apa segala macam, itu dari urungan teman-teman ya, dan ada beberapa donatur yang membantu waktu itu. Nah, sekarang ini sudah berapa daftar donatur yang ada di KPUI? Kalau daftar donatur sekarang itu sudah ada 106 donatur. 106 donatur yang setiap bulan menyumbang? Iya, tapi belum instan karena mungkin biasa ada kesibukan. Belum reguler maksudnya? Belum reguler. Jadi terkadang yang paling maksimal bayar dalam satu bulan itu paling sekitar 68, 70. 70 orang? 70 orang. Oh iya. Nah, sementara orang meninggal ini kan tidak bisa bervariasi, betul. Tidak bisa diprediksi. Sekarang ini yang kita butuhkan dalam setiap bulan itu minimal 15. Pernah di bulan Agustus, di bulan Juli dan Agustus itu membengkak sampai terkadang minus 14 juta, minus sampai 18 juta. Iya, karena yang meninggal ini misalnya di bulan Agustus. Bulan Agustus itu kita bantu kelengkapan jenazah itu ada 98 orang. 98 jenazah dibantu? Cuma karena waktu itu memang tidak ada yang dijual kelengkapan jenazah, akhirnya ada sekitar 5 hari itu kosong. Total keseluruhan yang kita bantu selain dari kelengkapan jenazah itu ada 120 jenazah. 120 jenazah di bulan Agustus? Di bulan Agustus itu. Iya. Nah, itulah yang membengkak sampai mendekati ada sekitar 40 juta. Sampai saya ditanya, tapi alhamdulillah ternyata ini berkat dari Allah. Semua terselesaikan. Saya sendiri merasa heran. Terkadang saya tidak tahu datanya itu dari mana itu uang. Iya. Saya biasa ditanya sama Pengaji Cabi, Ketua MUI, di mana itu? Nah, bagaimana caranya bicara menyelesaikan itu sampai ada kekuranganmu sampai 14 juta, sampai 18 juta.
Saya bilang, ternyata itu Allah yang menyelesaikan. Dan itu tidak lama. Tidak lama ya? Tidak lama itu terselesaikan gitu. Dan memang aneh-aneh. Iya, Banyak iya. kejadian aneh-aneh. Oke, Bahkan ada yang aneh. Waktu itu ada yang meninggal di daerah Pondre, ada 4 orang. Ah, Kemudian itu sudah mendekati jam 10 malam. oke. Datang lagi yang meninggal dari Jalan Menara dengan Sito Baru, 2 orang. Jadi ada 6 orang. 6 orang ini sekitar hampir jam 10 datang ke rumah. 6 orang meninggal dalam 1 hari? Satu hari. Ya. Jadi mereka datang itu sekitar jam 10 malam. Ya. Saya bilang nanti besok ya, karena tidak ada kelengkapan jenazah sekarang. Nanti besok jam 9 jam kembali, nanti saya antarkan. Dia bilang, oh iya. Sementara mereka pulang, saya bertanya sama istri, ada jual tak? Dia bilang, ada 100.000 untuk pembeli ikan. Saya bilang, bagaimana ini? Iya. Iya. Ada 6 orang ini. Yang mau Bukan, jutaan ini mau dikasih dipakai beli. Iya. Dapat dia bilang istri, dia bilang pergi makin tidur. Allah tidak akan kasih makhluk karena ini anu baik dikerja. Iya. Iya. Secara logika, di mana kita mau pinjam uang dari jam 10 malam ini sampai jam 9 Betul, pagi? betul. Waktu tidur, Betul. tidak mungkin. Iya. Saya tidur serahkan sama Allah. Ternyata itu di setengah 2 lewat 10 menit, tiba-tiba ada orang menelpon, Pak Sulming. Oh iya Pak, bisa ke Teko sekarang. Ya, saya juga tidak berpikir siapa orang ini, Ya. apa tujuannya saya suruh ke Teko. Ya. Saya langsung saja berangkat ke Teko. Begitu tiba di Teko, saat standar motor, tiba-tiba ada mobil skudo lewat. Langsung berhenti di depan saya. Saya pikir ya wah, nama Abu ini. Iya. Perbaiki sarung. Saya tidak pernah melihat mukanya itu orang. Yang saya lihat tangannya. Iya. Jangan sampai badi ke perampannya. Iya, betul. Ternyata amplop yang diserahkan. Nah, dia bilang Pak Sumi ini pembelikan kafanku. Saya buru-buru ambil. Diterima. Saya terima itu tidak lihat juga. Membelakang pergi langsung tancap gas mobilnya. Sampai sekarang tidak tahu itu siapa orang? Tidak tahu. Saya telepon itu nomor tidak pernah aktif. Jadi saya itu begini-begini nih. Iya, iya. Begitu pulang di rumah, saya bilang sama istri sudah jam 2. Saya bilang bangun. Dia bilang, saya ceritakan. Dia bilang, kenapa anda kasih paham kak? Saya bilang, buka sih amplopnya. Ternyata isinya 10 juta. Subhanallah. Jadi saya kembalikan sama istri. Saya ternyata buat betul yang kau bilang, kita tidak dibikin malu oleh Allah. Belikan kelengkapan jenazah. Jam 2 malam itu Jam 2 menelpon. malam. Dan tanpa pikir langsung. Tanpa pikir langsung pergi. Dan sampai hari ini belum ditahu Sampai orang. hari ini tidak ditahu. Ada nomornya di situ, Pernati. Iya. Tapi luar biasa ini memang. Luar biasa, Berkah, luar biasa. berkah memang. Oke. Karena banyak yang digerakkan oleh Allah untuk membuat ikut juga sama kita ya. Oke. Pak Sulmin, ini kan sudah bentuk lembaga, sudah ada pengurusnya, terus sekarang sudah ada donatur, apa segala macam. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Jadi kalau setiap bulan itu kita ada pertanggungjawaban di grup, karena ini kan sifatnya di grup saja. Ya. Saya menjaga donatur saya ini untuk tidak terekspos keluar. Oh. Tetap di grup saya saja. Iya. Karena itu laporan pertanggungjawaban keuangannya, karena ada uang masuk, ada uang keluar, jadi laporannya di situ. Oh iya. Jadi enggak- Jadi grup ini khusus. grup khusus donatur saja. Iya. Dengan Pak Sulmin di dalam situ. Iya. Ya. Alhamdulillah sekarang ini kita bisa mempersatukan mulai dari pemerintahan atas sampai ke bawah, mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Majelis Ulama, Basnas, semua lembaga Islam, baik Muhammadiyah, NU, Wahda, ada semua di dalam. Subhanallah. Jadi anggota DPR, ada beberapa anggota DPR juga ada semua di dalam. Oke. Jadi kita tidak menuntut mereka harus berdonasi, tidak, tapi setidak-tidaknya mereka bisa melihat bahwa setiap hari ini ada rem yang kita munculkan di situ dengan memunculkan misalnya orang yang meninggal. Jadi mereka ada rem buat mereka untuk berbuat. Oh Wah. gitu. Jadi Pak Sulmin itu setiap hari menampilkan saldo kasnya KPUI, Iya. terus kegiatan-kegiatannya, pembelanjaannya di grup itu. Iya, jadi kita bikin laporan bulanan. Kemudian kalau untuk donasi masuk itu kan tinggal kita list. Tinggal Ada di list. listnya setiap hari.
Yang kita lihat bilang siapa yang sudah bayar, siapa yang belum. Oh. Jadi di situ kentara berapa jumlahnya itu jelas dia bilang bagaimana. Betul. Luar biasa. Luar biasa cara memanagenya ini lembaga ya Pak. Pak Sulmin, apa yang Pak Sulmin harapkan dengan melakukan itu semua? Kita cuma berharap begini, bahwa masyarakat kita ini terbantu betul dengan adanya kita. Artinya mereka sekarang bisa merasakan bahwa kehadiran KPUI Kasimkurang ini, KPUI Kabupaten Bulukumba ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa terkait dengan yang terkena musibah kematian. Jadi kita tidak berharap apa-apa sebenarnya dari semua yang kita lakukan. Kita cuma berharap masyarakat kita terbantu dengan itu. Dan harapan besar kami berharap juga kepada pemerintah daerah kalau misalnya memang ada yang bisa dibantukan kepada KPUI, ya bantulah kami, karena jangan sampai misalnya ini berhenti di tengah jalan. Kita berharap ini bisa instan terus, bisa membantu masyarakat kita terus, karena sampai hari ini setiap yang meminta untuk dibantu selalu kita bantu. Tidak ada yang pernah kita tolak. Mau dari kelongam apapun kita tetap datang dan membantu mereka. Terkadang meninggal sampai 7, sampai 10 satu hari, kita bantu mereka sampai 10 satu hari. Oke. Pak Sulmin, ini kan berbentuk lembaga nih. Sudah secara legalitas hukum itu sah karena ada akte notarisnya apa segala macamnya. Pernah nggak berpikir untuk melebarkan sayap ke kabupaten tetangga atau ke provinsi atau apa segala macam? Untuk saat ini saya malah berpikir untuk Kabupaten Bulukumba dulu secara keseluruhan. Karena kalau sudah Bulukumba betul-betul ini kita bisa bantu, semua 10 kecamatan ini sudah ada cabang-cabang di sana. Ini saya berharap ini sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya masyarakat kita yang ada di luar dari kecamatan-kecamatan lain, setelah kita jalan ke bawah itu, banyak masyarakat kita saat mengalami kematian, bahkan ada sampai menunggu sampai 2 hari. Cuma persoalan tidak bisa membeli kelengkapan jenazah. Oh ya? Iya. Ini ada beberapa yang kita temukan. Dan ini alhamdulillah penggiat-penggiat sosial yang ada di Bulukumba ini kita gabung sama-sama, di seluruh kecamatan yang ada. Jadi memang kalau misalnya ada yang ekonominya ke bawah, kita memang berharap mereka itu menyampaikan ke kami untuk kita siapkan kelengkapan jenazahnya. Pengurus KPUI di 10 kecamatan sudah ada? Belum ada. Iya. Baru terpusat di Bulukumba? Baru terpusat di Ujung Bulu. Ya, artinya baru terpusat di kota. Kita sebenarnya sudah ada cabang di Bonto Bahari, ada cabang di Julue, di Rilawala dengan Gantara. Coba baru itu yang bisa instan untuk sementara. Tapi itu pun terkini kembali lagi terkait dengan anggaran. Kalau seandainya anggaran kami punya setiap bulan sampai 200 juta, ya mungkin bisa menangani 10 kecamatan ini. Bisa menangani 10 kecamatannya. Jadi sekarang ini sudah ada cabang-cabangnya, cuma tidak efektif ya? Tidak artinya belum bisa maksimal bergerak. Jadi masih kita kasih garis-garis untuk yang diberikan memang betul-betul yang pantas untuk dikasih. Nah beda kalau kita Junggulu ini sudah tidak memandang lagi tidak memandang lagi kita, yang jelas dia siapa mampu atau tidak mampu atau tidak mampu kita datang, diterima atau tidak diterima tetap kita datang, karena yang kita bantukan ini cuma bukan satu, bukan hanya kelengkapan jenazah. Pak Sulmin, mengapa memfokuskan diri atau memilih jadi tukang perlengkapan jenazah ini? Memang mungkin ini sudah menjadi amanah dari Allah. Artinya saya meninggalkan pekerjaan yang lain, jadi pekerjaan saya sekarang itu cuma 2, tukang mandi jenazah dengan sopir ambulans. Jadi fotografer betul-betul ditinggalkan? Tidak ditinggalkan, sudah. Semenjak ini? Iya. Semenjak beraktivitas di KPUI? Semua aktivitas lain ini ditinggalkan karena kita fokus di orang meninggal ini. Karena terkadang mulai dari jam 6 pagi saya keluar itu biasa sampai jam 6 sore baru pulang mengurus jenazah saja. Jadi tidak bisa bilang ada pekerjaan lain karena kita terfokus di situ. Terus bagaimana dengan keluarga Pak Sulmin? Ternyata Allah yang atur.
Allah yang ngatur. Jadi cocok itu dia bilang Pak Ustaz atau kiai-kiai, kamu urus umat, kamu urus rumah Allah, maka Allah akan mengatur itu semua. Saya punya uang ini banyak sekarang. Kalau saya keluar banyak yang kasih Kak. Dari sana, sana. Iya. Subhanallah. Banyak rezekinya. Oke, Mas Ulmin, pernah nggak merasa tidak nyaman saat ada yang butuhkan perlengkapan, namun Pak Sulmin ini lagi sibuk atau sedang istirahat? Saya selalu berusaha untuk bagaimana cara memberikan. Contoh misalnya kecil misalnya tadi kita ada di Islamic Center misalnya. Tidak memungkinkan kan untuk keluar. Jadi saya arahkan ke rumah. Oh gitu. Saya ke rumah, dia bilang apa persyaratannya? Saya bilang ada beberapa persyaratannya. Dia bilang apa itu? Bilang yang pertama kita fotokan itu jenazah diberikan. Yang kedua kasih datanya yang meninggal. Kemudian ketiga fotokopikan saya punya kartu keluarganya supaya kita dicapil sudah bisa langsung dikeluarkan di database. Jadi ini juga membantu kependudukan supaya nanti di pemilihan selanjutnya bila mati orangnya masih ada panggilannya. Iya. Jadi memang selalu merasa nyaman saja ya. Iya. Kendati pun dalam waktu istirahat apa segala macam ditelepon dibutuhkan apa. Saya lebih susah itu perasaanku kalau misalnya ada yang meninggal, saya tidak bisa ladenin. Iya. Itu yang sekarang juga jadi pertanyaan kepada saya. Atau kelengkapan jenazah misalnya di rumah tinggal 2 misalnya. Iya. Susah perasaan kalau cuma tinggal sedikit. Iya. Oke. Selain perlengkapan yang pernah Pak Sulming urusi, mandi mayat juga turunkan ke kubur lalu minta penceramah? Iya, kita kerjakan. Kadang saya yang kerjakan sendiri semua. Oke. Pak Sulmin, kita coba sedikit mengedukasi. Ada apa saja perlengkapan mayat itu? Di kelengkapan jenazah itu yang umum sekarang, kalau dari kami itu kita siapkan sampai 20 meter kain kafan. Oke. Karena sebenarnya kalau untuk laki-laki itu kan cuma 13 sampai 14 meter. Kemudian kalau perempuan itu kan sampai 15-17 meter. Oke. Tapi kita siapkan sampai 20, lebih baik daripada kurang sama sekali. Kemudian isinya yang lain itu ada kapas, ada gunting, ada kapur barus, ada parfum, sabun, sampo, dan jarum benang, dan itu yang menjadi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ya? Yang sangat substansi harus disiapkan. Kemudian ada baskom-baskomnya, ada timba-timbanya. Semuanya disiapkan itu? Disiapkan semua. Di KPU? Iya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi. Memang korban ini terbantukan, tidak ada lagi yang mereka pikir ya. Begitu datang KPUI, korban konsen saja. Iya, duduk saja. Subhanallah. Duduk saja menerima tamu yang datang berduka yang kita urus. Sekarang ini bertambah lagi yang kita bantu. Jadi kalau misalnya minta orang mengaji, ya kita siapkan. Disiapkan juga? Ya. Subhanallah. Kita siapkan berapa orang, misalnya 15 orang mengaji, kita siapkan 15 orang. Ada tim, ada kerjasama dengan imam-imam masjid, dengan anak-anak pesantren. Jadi kalau dari kami itu tidak perlu lagi dijemput. Langsung datang? Langsung datang. Subhanallah. Mereka saja langsung datang. Jadi kalau anak-anak pesantren kan harus dijemput atau di anak-anak panti harus dijemput. Iya. Kalau yang dari kami itu tidak. Yang disiapkan KPU tidak perlu lagi tuan rumah berpikir untuk menjemput, memulangkan apa segala macam. Tidak lagi. Semua diselesaikan sama KPU. Iya. Subhanallah. Oke, Pak Sulmin, pernah nggak dibully sama orang dengan kegiatan Pak Sulmin yang mengurusi perlengkapan mayat? Dari awal pertama itu saya dibilang orang gila. Oh ya? Iya. Maka masyarakat ini kan banyak yang tahu. Iya. Ya, sembarang toh gitu kau urus. Apa itu kau urusi orang mati, saya urusi. Iya. Saya bilang, suatu hari nanti kalau ada keluarga dan saya masih hidup, yang meninggal saya orang pertama datang di bantu Ki. Itu jawaban saya. Dan itu saya buktikan. Dan sudah pernah terbukti itu? Terbukti. Dengan orang-orang yang membuat itu? Orang-orang yang membuli itu, kan dia lihat saya tumpah katanya cari uang, saya tumpah pergi belikan, saya tumpah antarkan, kadang pagi-pagi itu hujan-hujan,
saya menghindari mereka belanja itu, makanya saya datang pagi-pagi jam 6. Jam 6 pagi. Yang kalau jam 8 terkadang ada keluarganya yang pergi beli. Iya. Jadi jam 6 pagi saya pergi. Jadi dalam kondisi kadang hujan naik motor ya, motor bersiul saja. Dan ternyata banyak nikmatnya di situ. Di sana itu terkadang kalau kita mendapatkan memang orang-orang yang betul-betul butuh, begitu baru kita datang kayak mau dipeluk, menangis, sampai kita juga mengeluarkan air mata saat pulang. Luar biasa nikmatnya. Orang tidak pernah merasakan nikmat yang begitu nikmat yang diberikan Allah. Subhanallah. Itu terkadang saya dibilang orang jam bagi kita antar kayak tidak. Saya antar. Kenapa? Karena nikmatnya itu yang saya kejar. Iya. Pak Sulmin, bagaimana respon keluarga? Karena yang dilakukan ini kan gratis atau ikhlas? Alhamdulillah. Kalau anak, istri, dan semua keluarga itu sangat mendukung. Dan mereka juga meminta misalnya untuk belanja tidak pernah kekurangan kok. Artinya apapun misalnya orang tetangga kita makan ayam, kita juga bisa makan daging. Iya. Artinya Allah itu sudah mengatur itu. Betul-betul yakin bahwa Allah akan. Allah mengatur. Ini saja kalau misalnya kita kekurangan sampai belasan juta, Allah sudah langsung menutupi. Iya. Oke. Pak Sulmin, pernah nggak ada rasa takut atau bulu merinding saat mengurusi mayat? Sejak mungkin diberi amanah oleh Allah, saya tidak pernah merasakan itu. Ya, kita penyelenggara jenazah ini harus amanah. Iya. Harus amanah. Tantangan terbesarnya itu adalah orang yang meninggal khusus. Meninggal khusus itu misalnya orang diparangi, berkelahi, jatuh dari motor, kecelakaan, keluar isi anunya apa dan sebagainya, kan kejadian khusus. Kejadian khusus ini terkadang banyak penyelenggara ini yang orientasi yang misalnya untuk selalu dibayar, terkadang itu di situ keluar perasaan jijik apa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah merasakan itu sampai sekarang. Walaupun dalam kondisi bagaimana itu jenazah setelah aku mandi itu tetap pergi cari makan. Iya. Artinya hilang itu mungkin Allah sudah memberikan itu, menghilangkan itu semua perasaan-perasaan. Nah, jenazah ini kan terkadang memang penyelenggaranya jenazah itu memang harus betul-betul amanah. Kita tidak bisa menjaga kerahasiaan jenazah yang kita mandi. Pak Sulmin, pernah enggak menangani pemulasaran COVID? Iya. Jadi kita ada tim di rumah sakit itu. Alhamdulillah di rumah sakit itu tim kita yang masuk kerja. Oh ada? Iya. Di rumah sakit? Iya. Jadi semenjak tim kami itu, kami sudah meyakini bahwa tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang dianggap COVID itu bilang misalnya tidak dimandi, tidak diano. Tetap saya kasih kelengkapan jenazah masuk, tetap dibungkus. Tetap dimandi? Tetap dimandikan dan tetap dipetikan. Oh, jadi tetap dimandi ya? Iya, jadi saya kasih arahan kepada teman-teman yang ada masuk di dalam, karena memang ada teman yang bersedia untuk itu. Saya juga sebenarnya bersedia, cuma persoalannya kan banyak yang saya urus di luar. Terkadang ada yang meninggal rumah sakit, ada yang meninggal di luar, mungkin banyak yang di luar lebih banyak yang meninggal. Pilihan terkadang kita berbagi tugas. Di teman yang di rumah sakit itu saya bilang, tolong perlakukan jenazah ini dengan bagus. Karena kita pakai APD untuk kalau. Yang bilang saya udah takut. Allah yang kita takuti. Oke. Kita kerjakan itu. Urus jenazah ini baik-baik. Kasih pakaian terbaiknya. Tangani langsung, Pak Sulmin, tangani langsung untuk jenazah meninggal COVID pernah? Iya, pernah. Pernah ya? Pernah. Oke. Terus bagaimana anunya? Pemulasarannya? Iya, sama dengan biasa? Sama dengan biasa. Cuman bedanya pakai peti? Pakai bedanya cuma pakai di... Terus bajunya yang dipakai pada saat meninggal dibuka? Iya. Tetap dibuka? Tetap dibuka. Dan dimandikan? Tetap dimandikan. Tetap kita kerjakan seperti biasa. Kita kan pakai APD aja. Iya, betul. Kenapa mesti takut? Nah, ada APD yang kita pegang. Yang saya mau tahu karena kebetulan istri saya pernah meninggal dan itu divonis PDP, belum COVID sih, pasien dalam pengawasan. 1 minggu setelah meninggal baru keluar hasil swabnya, ternyata dia negatif, bukan COVID gitu. Tapi dia ditangani oleh tim kesehatan di Bayangkara. Bajunya tidak dibuka, tidak dimandi, langsung dibungkus saja, kasih masuk peti, baru dibawa.
Nah, tapi di Bulukumba tidak terjadi itu. Iya, semenjak kami yang tangani di situ di rumah sakit diminta oleh rumah sakit untuk tim KPU yang masuk tangani, alhamdulillah waktu masih zaman Dr. Abdul Rajab yang Ya. pimpinan, alhamdulillah kita perlakukan seperti biasa. Seperti biasa. Iya. Cuman bedanya pakai peti. Ya, makanya teman yang masuk ini memang betul-betul punya keimanan yang tinggi. Iya. Oke. Oke, Pak Sulmin, makasih banyak atas anunya. Pernah buat iklan Pak Sulmin? Atau bahwa di sini ada perlengkapan mayat? Kalau di FB kita memang selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa seperti ini, misalnya kita KPU Kasimpurang ini menyediakan kelengkapan jenazah gratis, penyelenggaraan jenazah, mobil jenazah, dai taksia, pengurusan akte kematian. Kita iklankan seperti itu di FB maupun di WA. Ya, makanya kontaknya juga kita siapkan di situ. Cuma sekarang ini kan masyarakat memang betul-betul sudah mengenal KPU Kasimpurang. Kalau di Junggulu ini mulai dari lurahnya kita kasih masuk, kepala lingkungannya masukkan semua. Jadi jarang ada lepas yang meninggal di Bulukumba ini. Oke. Pak Sulmin, apa enaknya pekerjaan ini? Oh, nikmat. Ada nikmat. Dan orang lain tidak bisa merasakan nikmat itu. Itu yang terkadang orang bertanya, apa nikmatnya? Saya bilang nikmat sekali. Ada perasaan nikmat yang tidak kita rasakan. Apa tidak enaknya? Tidak ada yang tidak enaknya. Tidak ada tidak enak? Tidak ada yang tidak enaknya. Semua merasa nikmat karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mudah-mudahan ini menjadi karena jauh sebelumnya ini pekerjaan kita ini dan kehidupan kita ini bukan dalam kehidupan yang tidak baik, yang baik dan tidak baik. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penggugur dosa dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pak Sulmin, terakhir, saran dan harapan untuk pemerintah Kabupaten Bulukumba dan masyarakat Bulukumba pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia secara umum. Silakan, Pak Sulmin. Iya. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Artinya kedepannya ini mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba terkait dengan KPU Kasimpurang ini terkhusus menangani penanganan jenazah. Dan inilah organisasi yang satu-satunya yang ada di Indonesia yang istang menangani terkait dengan penyelenggaraan jenazah dan seterusnya, karena bukan hanya satu yang kami siapkan. Oleh karena itu kami berharap kepada pemerintah daerah ambil bagian di dalamnya, dan sekarang Pak Bupati ini kan sudah menjadi donatur juga di KPU Kasimpurang. Pak Bupati? Pak Bupati. Pak Wakil Bupati? Pak Wakil Bupati belum. Oh ya. Insya Allah mungkin akan menyusul. Ya. Dan itu adalah merupakan apalagi namanya kebanggaan buat kita bahwa pemerintah daerah kita ini sudah mulai melirik kepada KPU Kasimpurang. Dan kita saya berharap bercita-cita begini, 10 kecamatan ini KPU bisa jangkau semua, membantu masyarakat yang terkena musibah kematian. Nah, permintaan terakhir saya, Tacorong ini sudah mengalami hampir penuh. Saya sudah menyampaikan berkuar-kuar beberapa kali, termasuk tadi di pertemuan di Rompola, bahwa pemerintah daerah supaya segera berpikir untuk menyiapkan lahan terkait dengan lahan perkuburan. Karena Tacorong ini mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan ini sudah mulai penuh. Karena sudah susah untuk memutar mobil itu di bagian yang terakhir di bawah. Karena itu mudah-mudahan bisa direspon secepatnya oleh Bapak Bupati, dan insya Allah KPU Kasimpurang kalau memang agak lama untuk direspon, kita akan membuat donasi untuk membeli lahan perkuburan. Dan mudah-mudahan Allah merestui, dan kami sudah diberi signal di beberapa pengusaha besar di Bulukumba untuk segera membuka donasi. Namun sebelumnya
kami berharap pemerintah daerah dulu yang menangani. Memulai. Kemudian untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia kalau memang ada yang menonton, alangkah bagusnya kalau memang di setiap daerah ada yang organisasi atau lembaga yang menangani terkait dengan ini. Karena ini sangat membantu masyarakat kita yang terkena musibah kematian. Dan sekarang ini Bulukumba sangat merasakan manfaatnya terkait dengan kehadiran KPU Kasimpurang ini. Untuk masyarakat di luar Kabupaten Bulukumba yang ingin misalnya bertukar pikiran tentang tata cara membuat lembaga misalnya ini, organisasi ini, kami siap untuk memfasilitasi. Oke. Iya. Terima kasih. Saya beri kesempatan Pak Sulmin untuk buat iklan ke... Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat Bulukumba yang terkena musibah kematian, bisa menghubungi kami di 085-242-533-334. Yang kami siapkan adalah yang pertama kelengkapan jenazah secara gratis, yang kedua penyelenggaraan jenazah, yang ketiga mobil jenazah, yang keempat pengurusan akte kematian, dan yang kelima adalah fasilitasi dai taksia. Dan insya Allah kami akan istang untuk memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat Bulukumba yang terkena musibah kematian. Demikian. Oke, terima kasih Pak Sulmin sudah bersedia berbagi cerita kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba dan Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Kita sudah ngobrol panjang dengan Ketua KPUI Kabupaten Bulukumba. Banyak sebenarnya yang kita harus garis bawahi. Cuman saya mau bilang bahwa KPUI ini adalah lembaga yang spesialis mengurus dan membantu pemulasaran jenazah secara gratis. Mulai dari perlengkapannya, kain kafannya, dan segala macam, termasuk timba-timbanya, apa segala macam, sampai ke pengurusan akte kematian dan menyiapkan, memfasilitasi dai-dai untuk taziah. Itu semua dilakukan secara gratis, kecuali amplop untuk penceramahnya. Kedua, Pak Sulmin ini selalu yakin bahwa Allah itu selalu adil dan mengatur semua kehidupan kita. Dia sudah konsen dengan pemulasaran jenazah dan ada saja rezeki yang bisa menutup semua permasalahan-permasalahan ketika mendapatkan permasalahan untuk membantu orang lain. Ketiga, Pak Sulmin berpesan kepada pemerintah daerah. Sekarang ini Taman Pemakaman Umum TPU ya itu di Tacorong sana sudah mulai penuh. Pak Sulmin memperkirakan 2-3 bulan ke depan itu akan pasti sudah penuh. Sangat berharap mudah-mudahan pemerintah daerah sudah mulai berpikir dari sekarang untuk menyiapkan lahan pekuburan yang baru untuk umum. Ketiga, ayo kita sarankan, saya meminta atau menghimbau semua masyarakat Bulukumba yang mampu untuk menjadi donatur di KPUI. Hari ini juga saya akan katakan bahwa Medium TV menjadi donatur di KPUI. Terima kasih. Kita akan ketemu dengan narasumber yang berbeda dengan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.